Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, sebelumnya perkenalkan nama saya Hanata Salwa Zaidah, NPM 2313022054, Prodi Pendidikan Fisika. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia, yaitu tugas IPA Biologi yang diampu oleh Ibu Dr. Dina Maulina MSI. Selamat menyaksikan. Organ pencernaan makanan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Selain itu, ada kelenjar yang membantu dalam pencernaan makanan, yaitu hati dan pankreas. Nah, yang pertama, kita akan masuk ke organ mulut. Di mulut terdapat dua jenis pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik berfungsi untuk menghancurkan makanan menggunakan gigi dan dibantu dengan lidah. Kemudian, pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang melibatkan enzim pada air liur, yaitu enzim pitialin atau amilase ludah yang memecah amilum atau zat tepung atau karbohidrat menjadi maltosa. Nah, kemudian makanan akan menuju ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan juga terdapat gerakan peristaltik, yaitu gerakan seperti meremas makanan yang akan disalurkan ke lambung. Kemudian, di dalam lambung berlangsung pencernaan mekanik dan gerakan otot dinding lambung, dan pencernaan kimiawi menggunakan enzim-enzim terdiri dari enzim pepsin yang berfungsi sebagai mengubah protein menjadi pepton dan enzim renin yang berfungsi mengendapkan protein kasein pada susu. Nah, di dalam lambung juga terdapat senyawa HCl atau biasa disebut asam lambung, yaitu berfungsi sebagai membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan dan dapat mengaktifkan pepsin yang awalnya masih berupa pepsinogen. Setelah melewati lambung, makanan akan menuju usus 12 jari atau biasa disebut dengan duodenum. Kelenjar yang terdiri dari sebelah kanan atau kiri usus 12 jari akan membantu proses-proses pencernaan makanan, di antaranya hati. Hati mengeluarkan cairan empedu untuk mengemulsi atau menggumpalkan lemak. Kemudian pankreas. Pankreas menyalurkan 3 enzim pencernaan. Yang pertama yaitu enzim tripsin, yaitu mengubah protein menjadi asam amino. Yang kedua, enzim amilase mengubah amilum atau karbohidrat menjadi glukosa. Dan yang ketiga yaitu enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Pankreas juga melepaskan natrium bikarbonat untuk menetralisirkan makanan asam yang berasal dari lambung. Dilanjutkan ke usus kosong atau jejunum, yaitu sari-sari makanan yang terbentuk akan diserap oleh usus penyerapan agar dapat diedarkan oleh plasma darah ke seluruh tubuh. Sisa-sisa pencernaan yang tidak tercerna akan berada di usus besar. Nah, di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan makanan yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Kemudian, sisa pencernaan menuju ke rektum untuk menyimpan fases sementara. Nah, dan berakhir di anus jika akan dikeluarkan fasesnya itu. Gangguan-gangguan apa aja sih yang ada di sistem pencernaan? Yang pertama yaitu obesitas. Obesitas diakibatkan dengan mengonsumsi makanan secara berlebihan dan kurangnya aktivitas tubuh. Nah, obesitas juga bisa terjadi oleh faktor keturunan juga. Nah, yang
kedua yaitu MAH. Nah, MAH ini sering terjadi ke semua orang ya. Nah, MAH juga terjadi diakibatkan oleh meningkatnya asam lambung atau infeksi bakteri pylori, stres, makan tidak teratur, atau makan terlalu pedas atau asam. Dan yang ketiga adalah diare yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau Klortazilla pada saluran usus besar. Dan yang keempat adalah sembelit. Sembelit ini susah buang air besar. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya makan makanan yang berserat atau kurang minum. Nah teman-teman, begitulah kurang lebih penjelasan dari sistem pencernaan manusia yang telah saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahami materi dari saya tadi ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.